benar Bapak, bahwa kami tidak dapat sanggup secara manusiawi untuk memikirkan betapa besar kasih-Mu atas kami. Kemana kami harus pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Kemana kami dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap pajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kepada kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian, supaya kami boleh memiliki pikiran-Mu, mindset, perspektif, supaya kami boleh mengenal Engkau ya Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Terima kasih kalau Engkau telah memberikan kepada kami hati yang baru, roh yang baru, yang bisa merenungkan, memahami setiap perkataan-perkataan-Mu yang adalah roh dan hidup. Maka berbicaralah ya Tuhan dengan hikmat yang dari atas, bukan dari John Thompson, tapi benar-benar dari firman-Mu sendiri. Karena kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang siap mendengarkan Engkau sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya. Oh gitu, nanti belakang. Biasanya langsung balik ya. Nah, ini yang benar Pak, nggak boleh balik Pak. Secara manual gitu ya Pak Dharma ya. Tapi nggak apa-apa ya belakang ini ya. Cukup. Oke, selamat pagi orang-orang terbahagia di dunia. Ya, senang saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang mengatur sedemikian rupa langkah-langkah hidup kita teman-teman. Sekecil apapun, mari kita menghargai dan melihat bahwa memang jalan orang-orang benar itu Tuhan yang sudah tentukan. Semakin kita bisa melihatnya, semakin kita tahu bahwa sungguh Tuhan itu beserta dengan kita. Bahkan ada di dalam kita seperti yang tadi. Saya memetik beberapa peneguhan yang disampaikan oleh Pak Agus tadi untuk yang saya mau sharingkan pada pagi hari ini. Karena saya belajar Bapak Ibu sekalian mau menangkap apa kata roh gitu ya. Bukan apa kata saya atau melalui pengertian manusiawi saya, tapi saya mau berkata-kata menyampaikan segala sesuatu, mau saya belajar seperti Yesus. Karena dialah contoh. Sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang dia dengar dari Bapanya. Amin. Dan dia juga melakukan apa yang Bapa suruh dia lakukan. Dan untuk ini kita terus belajar teman-teman sekalian. Dan salah satu yang saya petik dari kesaksian yang disampaikan oleh Pak Agus itu adalah dia tidak mengerti. Iya kan? Satu. Iya kan? Nah, sama dengan hidup kita Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau sampaikan juga, sama juga dengan pelayanan kita. Yang sering saya sampaikan bahwa ya kan, persis yang di dalam Roma dikatakan mereka rajin, mereka giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka mendirikan pemahaman mereka sendiri, kebenaran mereka sendiri. Itulah yang terjadi, maka jangan heran terjadi bipolar, tripolar, dan 7 tadi ya Pak. Iya kan, roh yang masuk. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu menghendaki kita kesatuan, single. Makanya dikatakan apabila matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Bahasa Inggrisnya itu apabila matamu fokus satu. Maksudnya mata itu berbicara tentang perspektif, pengertian lah gitu ya. Kalau
itulah yang Tuhan mau kerjakan di dalam kita, Bapak Ibu sekalian, supaya kita satu dengan Dia. Amin. Nah, makanya Demos bilang bahwa untuk menggenggam penuh, dikatakan begitu, gerakan dinamis dari apa yang Tuhan mau buat di dalam fellowship kita ini, yang paling penting adalah understanding, spiritual understanding, teman-teman. Nah, itu selalu saya tekankan dan saya pun belajar untuk bergerak dari situ, Bapak Ibu. Karena kalau tadi dikatakan dalam pernikahan pun kita nggak ngerti apa tujuannya. Padahal segala sesuatu itu punya tujuan. Termasuk dengan pelayanan kita ini ada, Bapak Ibu, puji Tuhan, kalau presiden kita mulai mengundang itu 4:1 ya Pak Presiden. 4 maksudnya orang-orang FG Women, 1 pembicara dari luar ya. Sudah harus hentikan menjadi sekedar IO, jangan ya. Kita ini waktu sudah banyak berlalu tanpa kita menangkap, mengerti apa yang Tuhan mau buat melalui pelayanan FGBMFI, Bapak Ibu. Padahal Tuhan itu mempunyai rencana melalui fellowship kita, melalui keluarga kita, melalui hidup kita. Ada satu assignment, Bapak Ibu sekalian, ada tujuan, ada tanggung jawab. Maka puji Tuhan, biarlah kita mulai mendalami supaya kita mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti seperti yang tadi, kita akan mendirikan kebenaran kita sendiri, kebenaran manusia. Itulah yang hanya bergerak dengan program, ya kan? Banyak sekali orang, organisasi, termasuk tanda petik gereja apa gitu ya, hanya bergerak di dalam bisa menjadi program, menjadi agamawi. Itu yang menjadikan kita itu salah sasaran, tidak fokus gitu. Nah, itu yang saya lihat, Bapak Ibu, termasuk juga FGBMFI, ya kan, tidak mengerti apa tujuannya. Makanya saya selalu mengingatkan dan ya saya nggak tahu, somehow saya nggak pilih-pilih. Sekarang saya ditunjuk menjadi koordinator dari Strengthening of the Vision, ya, School of the Vision kalau di internasional. Ditunjuk saya sebagai Strengthening of the Vision karena akhirnya Bapak Ibu banyak kita yang semakin disadari bahwa chapter-chapter atau fellowship kita itu kemana arahnya. Maka saya membawa buku nih, teman-teman mengingatkan kembali, ya kan? Ya kan, buku Demos ya, The Vision Intensified dan The Ultimate Dimension. Punya 2 ini saja, tipis banget teman-teman. Tapi dari sini kita mengetahui serat daripada fellowship kita, apa itu? Dan saya mau katakan dari hasil saya mempelajarinya, ya kan? Karena harus mengerti, bukan? Karena kalau kita mengerti baru kita itu kuat berjalan di dalam apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian. Saya mengerti, Bapak Ibu, bahwa Tuhan mau mengerjakan pekerjaan di hari-hari ini, satu pekerjaan besar melalui semua orang, tidak terbatas orang-orang tertentu. Ya kan? Kita sebagai orang awam punya tanggung jawab, punya responsibility untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Menunjukkan siapa Bapak itu, siapa Tuhan itu, siapa Kristus itu, Bapak Ibu. Yang pernah saya bilang, Dia adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Dia nggak bisa directly, maksudnya directly kepada manusia. Dia harus selalu memilih orang-orang pilihannya, yaitu kita semua. Menunjukkan kepada dunia ini bahwa ada pencipta langit dan bumi ini yang mengambil rupa sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, yang disebut Yesus namanya, yang adalah Yesus Kristus Tuhan, Bapak Ibu. Dan Dia berkata 2000 tahun yang lalu adalah lebih baik jika aku pergi, ya kan? Sebab kalau tidak demikian aku tidak mengutus penolong yang lain, kan gitu. Lebih berguna jika aku pergi. Artinya kita harus mengerti juga di sini, Bapak Ibu, karena memang
FGBMFI melihat Roh Kudus itu sebagai akar kerohanian, sebagai fokus kita. Tapi lihatlah pribadi ini kita abai, ya kan? Bahkan kita pikir, kita tempatkan, banyak orang juga berpikir bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga, kemudian karena dia pribadi yang ketiga, kurang hormatnya kepada Bapa, Anak gitu, bukan? Padahal ketiganya itu adalah Esa, iya kan? Esa, dia tinggal di dalam kehidupan kita. Bagaimana pengertiannya? Nah, ini yang saya mau share kepada Bapak Ibu. Saya ambil tema yaitu Christ in you, the hope of glory. Ya kan? Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Rasanya ini sudah sering disampaikan dan sudah familiar, tapi saya mau ambil dalam konteks tentang utusan Bapak Ibu. Siapa kita? Jadi tujuan saya adalah banyak hal, tapi melalui kebenaran ini kita semua mulai mengerti sebagai murid Kristus, memahami, mengenal, ya kan, siapa kita di dalam Kristus, ya kan, di mana Kristus itu ada, apakah dia nunjau di sana sehingga kita bebas melakukan apa saja, atau apakah dia benar-benar ada single satu dengan kita, ya kan? Kalau dia ada di dalam kehidupan kita yang adalah Tuhan dan Raja, Bapak Ibu, selama ini mungkin dia Tuhan tapi belum menjadi raja di atas kita sebagai decision maker dalam kehidupan kita karena kita tidak mengerti. Selama ini mungkin ego kita yang menjadi pemutus, tapi Tuhan mau karena dia memang identitasnya adalah raja dari segala raja. Amin. Maka kita disebut dengan imamat yang rajani. Jadi kita harus memahami dan mengerti bahwa ada Kristus di dalam kita, dia mau menjadi Tuhan dan Raja. Amin. Nah, ini saya mau sama-sama kita buka Keluaran 3 Bapak Ibu. Jadi Christ in you, the hope of glory dalam konteks utusan, ya. Kaitannya kepada diri kita, kaitannya juga kepada fellowship ini. Kita sama-sama buka sebentar. Keluaran 3 ayatnya yang ke-14. Gini Bapak Ibu. Sejak dahulu, sejak Adam dan sampai sekarang, Tuhan itu merindukan, dan itu rencananya supaya kita mengetahui bahwa dia betapa ingin tinggal di antara kita, tinggal bahkan di dalam kita, iya kan? Berulang-ulang Tuhan mau tinggal di tengah-tengah orang Israel pada saat itu sebagai gambaran kita orang-orang pilihan Tuhan, iya kan? Dia mendirikan tabernakel dan seterusnya, kita tahu itu semua, tapi orang-orang tidak mengerti, tidak memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan dirinya maupun kepada dunia ini. Makanya dalam Keluaran 3 ayatnya yang ke-14, tapi saya mau baca dulu dari ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu. Jadi Christ in you, the hope of glory dalam konteks utusan, dia memilih, ya kan, memilih dan memanggil kita, menetapkan kita untuk satu tujuan, untuk mengutus kita. Dan bagaimana itu bisa terjadi, ada kebenaran yang begitu luar biasa Bapak Ibu, seperti lagu kita tadi gitu ya, kemanakah kita bisa menjauhi roh-Mu ya Tuhan, kan gitu ya. Ayat 11 berkata, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, ya, Yahweh ini, Tuhan ini ya, Allah, bukankah aku menyertai engkau? Tanda tanya, ya. Nanti ada question and answer, saya cuma 20 menit aja nanti karena kita akan banyak question and answer dalam 10-15 menit.
Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, dan seterusnya ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang kujawab kepada mereka? Musa bertanya kepada Allah nih, ya. Ketemu dia nih, muka dengan muka, ya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Dia bertanya tentang nama. Lagi firmannya titik 2. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ini menjadi perdebatan besar, tapi saya tidak tidak pendekatan secara teologis ya, teman-teman. Tapi kita harus kenal. Kita harus mengerti, bukan? Kita harus mengerti teman-teman, kalau supaya kita bisa hidup sesuai dengan maksud-maksudnya. Saya juga waktu membaca ini kelimpungan gitu ya, sampai Roh Kudus mengajarkan sesuatu kepada saya, dan hendaklah ini menjadi pelajaran bersama buat kita semua. Firman Allah kepada Musa, I am that I am, and said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Ya kan? Lalu dikatakan teman-teman, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, titik 2 lagi nih. Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Dalam bahasa Inggrisnya, this is my name forever, and this is my memorial to all generation. Apa yang saya dapat di sini, dan apa nanti ujungnya kepada Christ in you, the hope of glory, Bapak Ibu. Ini tersangkut kepada kita semua, satu pribadi lepas pribadi. Kalau tidak dapat menangkap ini, kita akan biasa-biasa saja. Kita hanya mengulang-ulang kehidupan. Kita bisa bipolar, tripolar, dan selanjutnya. Tapi Tuhan mau sama seperti suami dan istri adalah satu, begitu pula Tuhan mau dia dan kita adalah satu. Katakan amin teman-teman. Iya kan? Itu konsep Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau kerjakan. Dan saya heran ketika saya membaca buku Demos ini, kenapa dikatakan bahwa di hari-hari yang akhir, ya tentu hari-hari itu adalah hari-hari ini, akan muncul pelayanan kaum awam yang akan mengenerate a new wave of revival. Suatu revival yang besar. Saya belum melihatnya Bapak Ibu, tapi secara rohani saya melihatnya. Ada pola, ada yang Tuhan mau kerjakan. Karena dikatakan begini Bapak Ibu, Tuhan dikatakan di dalam buku ini, di Ultimate Dimension, bahwa Tuhan itu mempunyai rencana besar. Dan dia mau memberdayakan orang-orangnya untuk menggenapi rencananya itu. Tapi orang-orang yang mana? Orang-orang yang mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupannya Bapak Ibu. Iya kan? Jadi kita harus tahu, nama Tuhan itu adalah I am that I am who sent me to you. Apa itu? Ini masih sulit, bukan? Iya kan? Tapi harus dipecahkan, teman-teman ya. Nah, kita ingat, hampir semua orang mengingat Yohanes 6 yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, itu Pak Ardian ya, sering sampaikan itu dan orang-orang hafal, mereka kutip. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Untuk kamu berbuah, untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Iya kan? Ini konsep utusan Bapak Ibu. Iya kan? Jadi setiap generasi kita harus mengetahui tentang kebenaran apa yang ada di dalam namanya. Itu yang saya dapatkan teman-teman di dalam tulisan Demos tentang the ultimate dimension dan divine life. Karena di dalam the ultimate dimension itu dia menulis tentang kesatuan. Bro Agus. Kesatuan. Iya kan? Nah. Oke. Jadi dikatakan supaya kita pergi menghasilkan buah. Nah,
tadi sebentar di Keluaran tadi kita tahu Musa adalah orang yang gagap, ya kan? Gagap. Lalu Tuhan dia berbicara, Tuhan, aku kan tidak pandai bicara, bagaimana aku mau diutus? Lalu Tuhan berfirman kepadanya, saya bacakan saja teman-teman, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli membuat orang siapakah yang membuat orang bisu atau tuli membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu, mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Iya kan? Nah, jadi tangkap dulu itu teman-teman, nanti kemana arahnya gitu ya. Mari kita buka sama-sama teman-teman di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-8. Roma 10 ayat yang ke-8. Tadi ya Musa, saya ambil Musa, ini banyak sih yang dipanggil, dipilih Tuhan untuk diutus gitu ya, tapi saya contohkan hari ini tentang Musa, teman-teman, yang berkata bahwa dia merasa dia tidak layak untuk diutus, teman-teman ya, karena dia susah untuk berbicara, menyampaikan pesan-pesan Tuhan gitu. Tapi Tuhan bilang tadi di awal bahwa aku menyertai engkau, ya. Namaku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Ini lucu banget ini. Sampai saya menemukan what? Sebegini besarkah Tuhan mau mengutus saya dan mengutus saudara-saudaraku yang lain, dan ini akan menggoncangkan dunia? Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Roma 10 ayat yang ke-8 berkata begini. Saya singkat-singkat ya, tapi karena teman-teman kan udah para senior semua gitu ya, tapi akan mendapatkan poin-poinnya gitu ya. Roma 10 ayat yang ke-8 berkata, tetapi apakah katanya ini, titik 2, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami beritakan. Bapak Ibu sudah tahu dong bahwa firman itu bukan hanya sekedar yang tertulis, tapi firman yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 1, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu kenapa Tuhan berbicara kepada Musa, aku menyertai engkau? Loh, aku gak bisa ngomong Tuhan. Terjawab Bapak Ibu, aku akan menaruhkan firmanku di dalam mulutmu. Iya kan? Itulah firman iman di dalam hati kita, teman-teman. Jadi saya punya keyakinan pengertian. Ya kan? Sekarang ini Bapak Ibu, melalui kebenaran ini membuat kita confidence in the spirit, Bapak Ibu. Kemanapun Tuhan utus, saya sudah tidak mau takut lagi, karena bukan saya, tapi Roh yang ada di dalam saya itu yang menggerakkan saya. Kristus yang ada di dalam saya itu yang mau memakai kaki ini, tubuh ini, lidah ini untuk berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau dia yang berbicara, jadi, pasti jadi teman-teman. Pasti jadi. Saya mau ke sana Bapak Ibu. Saya mau belajar supaya melalui itu teman-teman, konsep saya yang menjadi utusan, ketika saya pergi menghasilkan buah, teman-teman please, ini tidak serta-merta berbicara jiwa-jiwa. Buah itu adalah buah daripada roh. Iya kan? Itu berbicara Kristus. Kristus yang bermanifestasi. Nanti kalau itu yang bermanifestasi, jiwa-jiwa pasti akan tunduk. Itu konsepnya. Sudah harus berubah pengertian kita. Karena kalau kita hanya mengerti jiwa-jiwa, itu by program. Nggak ada apa, hanya begitu-gitu saja agama. Ya kan? Tapi dalam satu kegerakan di hari-hari ini, dengan pengertian secara roh Bapak Ibu, kita tahu bahwa roh itu yang berbuah di dalam kita 30, 60, 100 kali ganda. Dan kita tahu semua perumpamaan itu yang sering disampaikan oleh Pak Wilson adalah tentang pengertian. Orang yang mengerti.
Di mana firman itu ditabur, orang yang mengerti, maka firman itu berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Jadi itu konsepnya teman-teman. Ingat supaya ketika kita berjalan, kita benar-benar tahu bahwa Dia yang menaruh firman-Nya, Bapak Ibu. Itulah yang yang di dalam Kejadian Allah menjadikan bumi ini jadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oke, kita masuk di saya mau ajak teman-teman lanjutkan tadi dulu ya, Roma 10 ayatnya yang ke-14. Ini sama dengan yang di Yohanes 6 ya. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Memberitakan apa? Memberitakan firman ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan firman yang adalah Kristus jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Apa sih kabar baiknya? Kabar baiknya Bapak Ibu sekalian yang saya dapatkan bahwa Allah itu bukan hanya beserta dengan kita, tapi Allah itu ada di dalam kita. Itulah yang disampaikan di dalam Kolose 1 ayat 27 teman-teman. Oke. Kita baca di situ ya. Ayo kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Lihat ini ya. Tapi mulai 25 ya. Kolose 1 ayat 25 mulai. Nanti saya sudahi di sini, nanti kita question and answer ya. Kolose 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ingat ya teman-teman, kita harus sudah mengerti dari beberapa gambaran yang saya sampaikan tadi, sama dengan Paulus ketika dia diutus, ketika dia dipilih oleh pilihan kasih karunia Tuhan. Kemarin saya baru dari chapter teman-teman, saya banyak diundang chapter saya melihat banyak kita chapter, tapi tanpa pengertian yang benar teman-teman. Banyak yang lemah, kita banyak memproduce chapter tapi lemah. Ini tanggung jawab kita yang senior-senior teman-teman, untuk memberikan pengertian. Tapi pengertiannya bukan pengertian kita sendiri, tapi harus masuk kepada apa yang dimaksud Tuhan kepada fellowship kita ini. Kan gitu ya. Nah, jadi ada assignment, ada tugas yang dipercayakan Allah kepada kita sebagai FGB Men untuk apa? Meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya, the full gospel kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang kudus-Nya. Nama tadi yang di dalam Keluaran, I am that I am, yang mengutus aku kepadamu, itu rahasia teman-teman. Nggak bisa dimengerti pikiran manusia. Tapi apa yang tidak dimengerti oleh manusia, apa yang bagi dunia ini suatu kebodohan, justru Tuhan mau menyingkapkan itu kepada kita. Amin. Ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 28, Dialah yang kami beritakan. Ya kan? Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bapak Ibu, kita pikir kita berupaya untuk kita mau menjadi sempurna. Tidak akan pernah kita sempurna. Hanya satu yang sempurna, Kristus. Tapi kan dikatakan bahwa Allah itu sempurna. Hendaklah engkau sempurna, bukan? Kan itu perkataan Tuhan sendiri. Tapi bagaimana kita supaya sempurna? Dia yang sempurna itu tinggal di dalam kita. Dialah kesempurnaan kita. Dan kita dalam proses intimasi sebagai antara suami dan istri. Teman-teman, itu kesaksiannya tadi ya, nggak kebetulan ya.
Seperti suami dan istri satu, menyatu teman-teman. Iya kan? Jadi jangan seperti yang dulu Pak Agus dan seperti kita yang dulu. Ya puji Tuhan teman-teman, saya sejak menikah, ketika saya menghidupi ini teman-teman, nggak pernah kelahi dengan istri. Nggak pernah teman-teman. Karena sibuk mencari kebenaran. Di tempat tidur pun sharing tentang ini apa yang kamu dapat. Indah sekali teman-teman. Hidup ini indah banget. Kitalah menjadi orang-orang yang terbahagia karena memang yang mengerjakan di dalam kita adalah Kristus, bukan kita. Kita tidak bisa mengerti istri kita. Jangankan kita mengerti istri kita, diri kita aja kita nggak ngerti. Betul ya? Kita nggak ngerti diri kita. Kita baru mengerti diri kita kalau kita mengenal Tuhan. Tuhan yang memberitahu, karena dialah yang tahu sel-sel kita, DNA kita, tulang-tulang kita, susunan kehidupan kita. Dia tahu ketika kita duduk, ketika kita berdiri, dia tahu. Dia tahu bioritme kita. Bagaimana kita, dia tahu. Makanya teman-teman, supaya dia mau membereskan kita, dia tidak hanya mengirimkan hukum di luar diri kita supaya kamu begini, nggak bisa, nggak akan bisa. Satu-satunya Tuhan mau menyempurnakan dia yang sempurna harus tinggal di dalam kita. Kristus, dialah kesempurnaan kita Bapak Ibu. Dan tapi ini rahasia memang, ini bersifat rahasia. Tapi kan rahasia harus disingkapkan. Yesus yang bilang bukan, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tidak ada yang rahasia yang tidak akan dibukakan. Dan rahasia dibukakan kepada orang-orang yang dekat kepada dia. Dan kitalah orang-orang itu teman-teman. Amin. Jadi teman-teman, sama dengan Paulus memberitakan tentang dia yang dulu berbicara di dalam Keluaran 3 ayat 14 itu berbicara Kristus teman-teman. Ketika dikatakan I am that I am, bukankah 2000 tahun yang lalu ada seseorang yang mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah terang, akulah pintu. Iya kan? Itu dia teman-teman. Dan yang berkata akulah jalan dan kebenaran itu teman-teman, mau hidup di dalam kita. Iya kan? Supaya kita menjalaninya. Nggak bisa kita menjalani jalan itu, kita tidak bisa menerima hidup itu kalau dia tidak hidup di dalam kita. Maka keluarlah pernyataan Paulus yang mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, karena dialah hidup. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulannya, ini konsep utusan. Kalau ini kita mengerti teman-teman, yang saya lebih tepat mengatakan, kalau ini kita kenal, karena ini tidak bisa kita mengerti secara pengetahuan. Dia hanya bisa kita mengerti spiritual understanding dengan hubungan. Iya kan? Full Gospel kita punya banyak sekali kegiatan teman-teman. Kita punya FCBH, kebetulan saya salah satu juga yang mengkoordinirnya teman-teman. Sekarang kita sudah di dalam 2 tawarikh teman-teman. Tapi kalau kita tidak mengerti, nggak bisa teman-teman. Kesimpulannya, lihatlah bahwa Kristus ada di dalam kita. Rahasia itu disingkapkan kepada kita, bahwa dia mau tinggal di dalam kita. Dan Yohanes 15, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam mereka, di dalam engkau, maka engkau berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi nyambung teman-teman, nyambung. Dan itulah yang Tuhan mau nyatakan sekarang ini. Kalau orang-orang ini muncul, kalaulah saya menghidupi kebenaran ini, mengerti kebenaran ini, karena dengan mengerti saya melakukan. Saya pernah sharing kan gini, banyak orang bilang, ya yang penting melakukan gitu ya. Bagaimana engkau melakukan kalau engkau tidak mengerti? Tapi kalau kita mengerti, pasti kita melakukan teman-teman. Sama dengan iman dan perbuatan. Iman itu nggak bisa dilepas dari perbuatan, nggak bisa. Itu bukan iman. Jadi nggak bertolak belakang antara Ibrani dengan Yakobus, iya kan? Nggak bertolak belakang.
Kalau kita benar-benar mendapatkan iman, teman-teman, sebesar biji sesawi pun pasti kita lakukan. Sebab iman di sana bukan sekedar percaya. Masalahnya kita tidak mengerti juga iman. Ya kan, kita menyatukan percaya dan iman. Saya menemukan teman-teman saya baru mengerti percaya itu adalah produk manusia, iman adalah produk Kristus. Makanya dikatakan Kristus itu di dalam kita itu menaruh iman. Dia berbicara terus kepada kita. Sebab iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Maka dia berbicara terus kepada kita, menuntun kita setiap saat, 24 jam teman-teman. Bukan hanya di chapter saja. Tidak, chapter adalah tempat di mana kuasa Tuhan itu dinyatakan supaya orang-orang bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Itu yang saya dapatkan teman-teman, saya sharingkan sekilas, mungkin kita question and answer. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John. Kita akan masuk ke dalam acara question and answer. Mungkin untuk sementara kita minta dua penanya terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya. Siapa satu? Ada yang ingin bertanya? Pagi ini kita dikuatkan strengthen of the visioning oleh Bapak John Thompson. Ada yang ingin bertanya? Berat ini kelihatannya. Materinya berat ya. Pak Agus Manta mau bertanya? Ini soalnya berat ya kan. Jadi yang bertanya juga mesti yang berat. Bapak gitu. Ibu, ini saatnya kita supaya matang, supaya kita dewasa. Orang yang matang dan dewasa itu adalah orang yang makanannya makanan keras. Dan kita tidak akan bisa bertindak, Bapak Ibu. Enggak akan bisa kita bertindak to take over the world. To preach the gospel kalau kita tidak matang secara rohani. Nggak bisa, teman-teman. Oleh sebab itu ini tantangan. Saya bukan mengatakan diri saya sudah di sana, tapi setidaknya saya sudah melihatnya. Dan apa yang saya lihat biarlah itu menjadi dalam kehidupan saya, teman-teman. Karena FGB MFI, fellowship kita ini akan Tuhan pakai untuk menghadirkan satu kegerakan, teman-teman, yang disebut dengan a new wave of revival. Ya kan? Revival yang digerakkan memang orang-orang yang matang, Pak. Orang-orang awam. Tapi kok mereka bisa berbicara hikmat yang tidak ada tidak lazim, ya kan? Kok bisa mereka berkata, Ronald come to the front, sebelum ada yang bertanya. Pak John Thompson, ini Pak chapter presiden kita dari Tomang, baru baca bukunya dan ingin bertanya. Yes. Ini kan kesempatan baik ya. Jadi saya mau tanya sama brother kita Thompson ini. Tadi dikatakan bahwa kita itu harus berbuah 30, 60, bahkan 100 ya. Nah, kan banyak sekarang ini kan orang iman tanpa perbuatan itu mati, ya kan. Nah, jadi kalau kita dikatakan berbuah gitu kan, selalu kita berpikir kan berbuah itu kan kita harus berbuat baik ini, mengasihi ini, apa begini gitu. Nah, tapi tadi Bro Thompson saya mendengar tadi berbuah itu ya Kristus itu yang berbuah gitu, sehingga 30 pengertian kita gitu. Bisa tolong diperjelas lagi nggak koneksitasnya dengan berbuah, kita berbuat baik, kita melakukan ini, melakukan itu. Terima kasih. Thank you Pak Presiden. Thank you so much. Salah satu presiden yang sudah membaca buku ini ya, teman-teman. Bawalah fellowship ini kepada pola yang Tuhan mau kerjakan Pak Presiden ya. Ya, karena chapter Tomang ini yang saya kenal ya, chapter yang datang ke Pontianak dan menemukan saya gitu ya. Gara-gara matang, ya kan? Ini saya lihat lain nih. Ini yang datang ini beda nih, orang-orang yang matang. Jadi identitas itu jangan lepas, teman-teman ya. Jangan mengulang-ulang lagi. Tapi saya tahu presiden kita ini mau membawanya kepada pola yang Tuhan mau kerjakan. Untuk memperjelasnya begini, suatu kali Yesus didatangi seorang muda, pemimpin juga dan kaya lagi. Lalu dia bertanya,
Guru, perbuatan baik apakah? Guru yang baik, apakah yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Lalu karena Yesus tahu orang ini, tahu dia, dan lalu Yesus bilang, ya lakukan hukum Taurat, ya kan, lakukan ini, lakukan itu. Oh ya, saya sudah lakukan. Dia bangga, saya sudah lakukan, tapi lakukannya dengan agama ya, dengan agama. Dia perbuatannya dengan hatinya, rasanya enggak ini, hanya program gitu ya, hanya tuntutan daripada hukum, ya kan? Oke, itu sudah saya lakukan. Oke, kalau engkau mau sempurna, juallah seluruh milikmu, ya kan? Bagi-bagikan dan ikutlah aku. What? Teman-teman, lalu dia sedih. Sebab apa? Banyak hartanya, ya kan? Karena memang hatinya melekat kepada hartanya, teman-teman sekalian. Lalu murid-murid, singkat cerita, murid-murid bertanya juga, lah bagaimana kalau mau sempurna, kalau mau mengikuti itu semua, perbuatan manakah tadi kan? Kan perbuatan baik, buah apa? Bukan itu Pak, bukan, it's not. Bukan saya katakan pula berbuat baik itu salah, tidak. Tapi lihat polanya, produk siapa kau berbuat, itu dulu, ya kan? Lalu bersoal jawab lah murid, ini gimana nih guru kita ini ngajarkan yang aneh nih, seperti seaneh yang pada pagi hari ini nih, ya kan? Lalu Yesus sekelebat mendengar murid-muridnya, siapakah yang bisa masuk kerajaan Allah? Lalu Yesus bilang, bagi manusia itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya apa? Tuhanlah yang melakukannya di dalam kita dan melalui kita. Gini, yang dikehendaki dari intimasi adalah buah, keturunan, buah, kan gitu ya. Suami dan istri yang dikehendaki adalah keturunan. Sama dengan artinya adalah buah. Sama juga dengan kita yang diumpamakan bahwa Kristus itu sebagai mempelai, kita adalah mempelai wanita, ya kan? Dia mau hidup di dalam kita dan menghasilkan buah dari hubungan itu, teman-teman. Yang berbuah adalah roh, makanya disebut buah roh. Bukan buah dari perbuatan kita, beda Pak. Makanya kalau sekedar berbuah yang tadi itu, Pak Michael Jackson menyumbangkan uangnya berapa miliar ke misalnya lah ya. Apakah itu? Yes, itu perbuatan baik, is okay, ya kan? Tapi apakah itu yang dimaksud Tuhan? Tidak. Kita harus mengerti bahwa buah yang dimaksud di sana adalah buah roh. Ingat teman-teman, buah roh itu apa? Kasih, sukacita, pengendalian diri dan seterusnya. Saya nggak hafal ya, ya kan? Yang 9, tapi sebenarnya 1, ya, buah roh teman-teman. Dan buah roh inilah yang dinantikan dunia, ya kan? Dan buah yang ini kekal adanya, teman-teman. Nah, didrive oleh siapa kita berbuat ini? Produk dari siapa? Kalau produk itu dari tuntunan Tuhan, itulah yang dimaksudnya, Roh Kudus. That's right. Next, ada lagi ya? Pak Ronald, ya, 3 menit boleh? Ya, saya baru ketemu beliau udah berapa tahun dia? Dari 2012. Iya, 3 menit boleh. Boleh. Pertemuan kita, buah apa yang dalam pertemuan saya dengan Pak? Seperti yang Pak John Thompson tadi sampaikan, yang saya temukan Yesus di dalam Bapak dan Ibu waktu menyampaikan banyak hal tentang Tuhan bagi saya dan istri saya di Papua, di Jayapura. Waktu saya drive dan saya menangkap itu adalah perkataan nubuatan. Jadi mohon maaf, saat itu saya tidak melihat Bapak sebagai pribadi, sebagai manusia John Thompson, tapi saya melihat ada Tuhan yang sedang berbicara. Dan saya mendengar dengan seksama, terus kami didoakan, suami istri kami didoakan, dan saya mendengarkan narasi-narasi profetik. Dan itu bukan doa lip service, saya percaya itu, tapi Tuhan pakai lidah Bapak seperti firman tadi untuk bicara. Saya tangkap itu dan saya diskusikan dengan istri bertahun-tahun. Muncul keyakinan dalam hati, kalau
pola pelayanan seperti ini, maka akan ada revival, kebangkitan besar. Dan saya mau alami itu. Bukan hanya Bapak, ada banyak juga Tuhan pakai, Pak Rudi, Alkitab Berjalan, Pak Heriadi, Pak Ardian, dan ada beberapa. Tapi spesifik seperti saya dikultuskan, didoakan waktu itu Bapak dan istri, kalau Bapak ingat. Dan Pak John tadi ketemu, saya juga kaget karena kita lost sudah dari 2012. Lalu beliau tanya istri saya masih ngajar, masih guru, karena waktu itu beliau tahu istri saya mengajar di Hillcrest International School di Jayapura, di Sentani. Saya bilang sudah tidak, beliau sedikit kali. Nah, saya saksikan Tuhan bawa. Waktu itu kami biasa-biasa, suami istri muda yang tidak ada apa-apa lah gitu. Tapi lewat apa yang Tuhan kerjakan, kami mulai mengerti bahwa kami adalah pribadi dan keluarga yang diutus untuk pekerjaan Tuhan di Papua, Indonesia dan bangsa-bangsa. Waktu itu saya mendengarkan kata-kata itu seperti wow, secara lahiriah tidak mungkin, kami bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan bawa, Pak. Setelah Bapak itu lost, Tuhan percayakan kami bangun klinik bersalin non-profit. Kami buka layanan gratis untuk ibu, pemeriksaan kehamilan dan persalinan. Sudah 7 tahun lebih, ada sekitar 1.000 lebih bayi sudah lahir di kami. Dan 1.500 lebih ibu kita tolong. Pak Meki Nawipa, calon gubernur Papua Tengah, istrinya juga sempat melahirkan di kami. Saya bukan hanya sampai di situ ternyata, Pak. Saya minta istri saya resign dari sekolah itu, kita full melayani. Waktu itu gajinya 15 juta, almarhum kepala sekolah namanya Tim Kripe, Tim bilang, Ronald kita kasih naik lagi 30 juta. Oh tidak. Loh kenapa? Masalah gaji atau bukan? Kami mau melayani Papua. Orang Amerika sudah maju, kami mau melayani orang susah di Papua. Didiam. Akhirnya istri saya resign. Tuhan percayakan saya di bawah, waktu itu saya belum ada job, cuma lepas tolong-tolong dekorasi. Saya seorang arsitek jadi ya freelance gambar, terus ngawas-ngawas proyek. Tapi kemudian Tuhan percayakan saya jadi Ketua Panwas Kabupaten Jayapura. Naik Bawaslu Provinsi Papua. Saya bisa dampingi Bro Meki waktu beliau maju Bupati Paniai. Sekarang setelah ini yang lebih spektakuler yang saya tidak habis pikir Tuhan buat. Saya jadi orang Papua pertama yang dipercayakan sebagai tenaga ahli di Bawaslu Republik Indonesia. Mengawal pemilu kemarin. Dan yaitu kalau Tuhan utus kita di marketplace, ada sesuatu yang kemudian saya melihat Tuhan begitu ajaib. Saya sarjana teknik, arsitek, tapi dipercayakan Tuhan berhubungan dengan hukum, politik, pemerintahan, demokrasi, yang lebih parah lagi IT, tidak ada hubungan. Tapi itu jabatan kesempatan diberikan. Dan yang lebih hebat Tuhan buat itu berdampak. Kalau pemilu tahun lalu kacau, kisruh, hari ini kenapa nggak kacau? Tuhan kasih kemampuan bisa menembus Meta, Google, YouTube, TikTok, X sekalipun. Sehingga kita bisa buat prosedur untuk men-take down hoax dan disinformasi. Dan mengendalikan pemilu. Itu Tuhan. Thank you. Thank you, Pak Ronald. Kita beri kemuliaan pada Tuhan, teman-teman. Saya diajak Pak Ardian aja ke Jayapura waktu itu rame-rame, ya berdoa buat dia. Saya mau belajar taat, teman-teman. Persis seperti semalam, saya diundang ke chapter. Saya lupa karena padat sekali. Undangan chapter saya sampai lupa. Saya kan ada Zoom meeting di jam 5 sampai jam 7, teman-teman. Saya lupa saya diundang di chapter GLC. Mana ada orang GLC enggak? Ada satu di sana. Tepuk tangan dong. Teman-teman, dia hadir. Ceritanya gini, teman-teman. Saya lupa, lalu saya ditelepon, what? Itu sudah jam 8, teman-teman. Loh, saya jam 8, saya orang integritas, saya anak Tuhan, saya harus lakukan apa yang saya janjikan. Saya berangkat dari Permata Hijau ke mana tempatnya? Chapternya kemarin? Green Lake, teman-teman. Saya ngebut gitu ya, tapi di jalan saya mendengar
doakan salah satu orang yang bermasalah suami istri. What? Iya kan? Oh ya sudahlah, oke. Gitu. Itulah Tuhanmu. Kristus yang di dalam kita itu yang memimpin teman-teman. Lalu saya sampai di sana, saya sharingkan, mereka minta sharingkan the vision intensified ceritanya teman-teman. Karena mulai didengar, ternyata kok berbeda. Mereka bilang, Pak, visi GBM kami nggak ngerti gitu ya. Saya sampaikan tentang the vision intensified, lalu berjalan mereka mulai, wah ini perlu di camp. Pak kami mau mengerti ini, betul ya brother ya, ini saksinya gitu ya. Ini perlu didengar, ya karena visi ini adalah tentang mereka, tentang pribadi-pribadi. Yang pribadi ini apabila bertemu, itulah the body of Christ teman-teman. Kegerakan kita itu adalah kegerakan the body of Christ. Makanya kegerakan kita itu bukan dipimpin satu orang, pemimpinnya adalah Kristus yang ada di dalam setiap kita teman-teman. Dan saya selesai, mereka minta, saya bilang saya sudah selesai jam 21, Pak tambah 30 menit lagi gitu ya. Oke tambah, sharing, ditutup teman-teman. Saya harus taat dong. Rasanya nggak ada orang yang bermasalah suami istri, tapi udah ditutup nih ceritanya. Saya tanya, Pak, teman-teman saya harus taat nih, ya kan? Fine aja padahal, kelihatannya bagus, penampilan luarnya. Tuh tadi saya harus taat ya teman-teman. Ada nggak yang bermasalah suami istri? Pak, salah seorang baru mengakui dan minta didoakan teman-teman. Maksud saya persis seperti Ronald, ya kan? Pelayanan kita ini bukan hanya ngomong doang, bukan, tapi ada kuasa di dalam kita. Makanya dikatakan engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Bukankah Kristus itu adalah firman sendiri yang berkuasa menciptakan langit dan bumi? Lah, kalau kebenaran ini nyata dalam kehidupan kita, bayangkan teman-teman, satu kegerakan yang besar di hari-hari ini. Ayo kita sama-sama masuk kepada ini teman-teman. Dan perlu ketaatan memang, perlu hubungan. Jadi mulai kepekaan. Satu kali saya ke Sydney, ya kan, diajak sama Pak Vincent, ya kan, di sana chapternya sebenarnya mati hidup, ya kan, waktu itu sebelum seperti ini, saya ketemu namanya seorang yang namanya Brother Adam Teja, ya kan, saya ngomong kepada dia persis tema ini, ya kan, saya juga sama seperti Brother Ronald yang mengantar saya di Sydney, di kota Sydney, saya selalu bilang, Christ in you the hope of glory, Kristus di dalam kamu itu pengharapan akan kemuliaan. Dia belum mengerti pada saat itu, dan dia melihat perjalanan kami yang keliling Australia. Saya saksikan, saya itu orang saya nggak punya uang banyak, tapi Tuhan utus. Ada Pak Ardian di sini saksinya waktu saya ke Amerika itu, yang pernah saya saksikan. Tapi kalau Tuhan utus ya, saya mau taat. Nah, saya sampai ke Sydney teman-teman, ya sampai di Sydney. Sampaikan itu kebenaran itu. Dia tangkap teman-teman. Dia tangkap tentang PCF GBMFI. Seorang Adam Teja dan teman-teman yang lain. Dia tangkapnya, jadilah kegerakan-kegerakan di Sydney. Maksud saya teman-teman, kalau kita semua mengambil posisi ini, teman-teman ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita sudah senior, walaupun nggak putus tanggung jawab kita. Kita mau diutus kepada bangsa-bangsa. Sebentar lagi akan ada World Convention di Indonesia. Iya kan, tahun 2026. Dan Pak Dalian kita sudah ya dari menyebarluaskan apa yang ditulis di dalam buku ini. Benar saya bilang, Pak. Maka supaya genaplah yang dinubuatkan tentang Indonesia. Bahwa dari Indonesia itu akan menyebar keharuman pengenalan akan Tuhan di mana-mana. Ya kan teman-teman? Itu apakah hanya sekedar nubuatan-nubuatan yang berlalu? Kita nggak percaya teman-teman masalahnya itu. Karena kita tidak mengerti. Tapi kalau kita mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita mengerti rancangan Tuhan, I am that I am who sent me to you, akulah yang mengutus kamu. Sehingga pengutus dan utusan satu yang pergi. Maka kita jalan itu adalah on behalf teman-teman. Bukan kita. Makanya Paulus katakan hidupku itu bukannya aku lagi.
Kalaupun dalam proses, biarlah aku semakin berkurang, dia yang semakin bertambah. Nah, ini kebenaran yang masih rahasia teman-teman, tapi sekarang dibukakan sekarang ini. Hanya ini yang bisa menghantarkan kita kepada panggilan kita, kepada pilihan kasih karunia kita, sebab bukan kita yang memilih dia. Saya selalu katakan, pada saat bagaimana Paulus dipilih, apakah dia ketika dia sedang berpuasa, berbuat baik atau apa? Tidak, Pak. Paulus dipanggil, dipilih adalah ketika dia sedang perjalanan membunuh orang-orang percaya. Dia sedang berdosa, enggak dosa apa yang enggak sebesar itu. Tapi oleh kasih karunia Tuhan dia dipilih. Oleh keputusan kasih karunia Tuhan. Kenapa FG BMEPA dipilih? Itu pilihan kasih karunia Tuhan. Kenapa saya dipilih sebagai seorang lawyer ini? Iya kan? Saya enggak tahu. Saya dipilih, Pak. Bukan karena hebat dan buah saya, tidak. Tapi pilihan kasih karunia-Nya. Dan supaya saya ini bisa berfungsi, saya harus dibuat mengerti. Bagaimana saya supaya dimengerti? Saya harus menjadi murid Kristus. Murid Kristus adalah orang yang menyangkal dirinya dan mengikut dia dan memikul salib, teman-teman. Gak bisa polanya yang lain, tidak bisa. Sebab hanya dialah jalan, dialah kebenaran dan dialah hidup. Gak main-main ini, teman-teman. Dan kita harus memasuki ini dan makanya teman-teman, dia menaruh firman-Nya di dalam lidah bibir kita. Kalau firman-Nya di lidah bibir kita, jadilah perkataan kepada Ronald, jadilah seperti semalam perkataan ini gitu ya. Saya kalau izinkan dia mengalir dalam nubuatan, dalam apa, Kristus yang melakukannya, teman-teman. Yang saya pernah bersaksi, rasa-rasanya saya sudah pernah membangkitkan orang mati. Mau dengar kesaksiannya 1-2 menit? Tapi kan waktunya kan udah habis. Lanjut ya, Pak Len terakhir ini. Soalnya Pak Len tinggi kan jabatannya, jadi dikri gitu ya. Satu kali, saya udah pernah saksikan, tapi saya ulang. Maksud saya bukan membanggakan diri saya, tapi lihat ini teman-teman. Ada teman kita yang meninggal di puncak, Susanto ya. Santo, lalu karena Pak Ardian waktu itu nasional presiden kita, tugaskan saya, tolong tangani gitu ya, karena berhadapan dengan hukumnya, saya disuruh tangani hukumnya oleh Pak Ardian waktu itu. Saya tangani teman-teman, saya sampai tidur di sana, nggak tidur di rumah sakit itu. Ingat kisah, kan itu masuk TV semua itu ya, ini anak-anak muda ini belum dengar nih. Nah, pada saat itu, wah heboh bukan, sampai turun tangan, sampai apa ya, masuk berita. Padahal ada John Thompson loh yang sedang bekerja ditugaskan oleh Pak Ardian. Saya tak tidur Pak Ardian waktu itu Pak. Saya mau menjalankan perintah, ya kalau boleh katakan, atau assignment yang ditugaskan oleh Pak Ardian. Saya bawa laptop, saya bawa printer kecil supaya bikin surat kuasa gitu ya kan. Karena berhadapan dengan pihak hotel yang tidak mau bertanggung jawab teman-teman. Nggak mau bertanggung jawab teman-teman. Kan itu force major. Force major teman-teman. Yang menjadi masalah adalah ada pembantunya, 2 Pak. Betul ya? Babysitternya. Nggak ada orang tuanya Pak. Boro-boro. Saya yang disuruh oleh dokternya. Siapa yang tanda tangan untuk ambil tindakan kepada pembantunya ini? Saya Pak. Ya kan? Waktu itu saya dipanggil tengah malam nih teman-teman. Tengah malam saya dipanggil bahwa orang ini kritis. Saudara-saudaranya sedang datang dari Lampung Pak. Dan dari Lampung tahulah gitu ya. Udah takut nih keluarga di sini. Mati loh. Iya kan? Udah mau takut kalau mau diminta pertanggungjawaban lah kira-kira gitu. Lah, lalu saya di ruang ICU. Di situ saya disuruh tanda tangan. What? Saya disuruh tanda tangan. Yes, ya tanda tangan lah. Lalu orang ini kritis Pak. Karena saya nunggu di ruang tunggu, saya disuruh masuk. Orang ini sedang di PCR. Plop. Saya baru melihat di situ dengan mata saya. Di PCR, tahu ya? Dikejut listrik. Lompat gitu ya. Udah mati Pak. Mati. Tapi saya bilang, karena saya teleponan dengan keluarganya Pak Ardian waktu itu.
Saya telepon dengan keluarganya, Pak, saya ini. Oke, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau orang ini hidup. Iya kan? Karena keluarganya baru 2 mobil datang, keluarga saudara kita. Iya kan? Dari seberang gitu ya. Teman-teman, apa yang terjadi? Pada saat itu, hati saya mengatakan, orang ini harus hidup. Udah mati, udah dikejut, udah apa? Ya sudah, dokter bilang suruh bereskan gitu ya. Udah mati. Tapi saya pada saat itu hati saya mengatakan, bangkitkan. What? Ya kan? Bangkitkan. Aduh, itulah salah. Saya mau taat. Saya belajar, sedang belajar teman-teman. Bukan saya bukan gitu ya. Tapi saya mau taat. Saya bilang, dokternya sudah pergi, suruh kemas, sama susternya ada 3 orang, dokternya ada di situ, dokter jaganya gitu ya. Suruh kemas teman-teman. Lalu saya bilang, dokter please, izinkan saya berdoa dulu. Boleh enggak? Oh boleh silakan. Iya kan? Udah dikemas teman-teman, udah digulung itunya PCR-nya. Saya bilang di situ, saya kan sedang belajar kebenaran bahwa Christ in you the hope of glory, teman-teman. Iya kan? Saya bilang, saya lupa namanya. Saya sebut namanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berkata kepada engkau, bangkit. Bayar harga, maksud. Wah, bisa saudara bayangkan deh gitu ya. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus dengan keyakinan pengertian. Saya mau supaya keluarganya datang, orang ini hidup. Ya kan? Bangkit. Ya, dokternya lihat lagi kemas gitu ya. Dokter please, sudah saya doa, saya teriak begitu. Dokter please, PCR lagi. Ya kan? Ya namanya orang kasihan ya kan? Kasihan loh. Kali atau apa nggak tahu lah. Oke, dibuka lagi PCR-nya. Karena harus dibuka gitu ya, harus di PCR teman-teman, zup, kan itu sudah rata gitu ya. Di PCR 1 kali, 2 kali, saya berdoa, saya berkatakan hidup. Saya mau ketika keluarganya itu datang, dia hidup. Hidup teman-teman. Tapi sayangnya cuma berapa hari. Karena iman saya, manusiawi saya masih bertentangan gitu. Saya mintanya adalah sampai keluarganya datang. Kenapa enggak saya minta dia hidup terus? Ya kan? Ya kan? Hidup teman-teman. Saya waktu itu sudah tidak tidur Pak Ardian 2-3 hari. Saya udah kecapean, saya besoknya pulang. Orang itu ketemu Pak dengan si anaknya ini dalam keadaan hidup. Walaupun beberapa hari meninggal ya teman-teman. Tapi setidaknya apa yang saya mau beritahu? Bukan mukjizatnya. Jangan kejar mukjizatnya, tapi kejarlah dia yang berkata waktu orang Israel datang berbondong-bondong mengikuti Yesus ketika dia telah mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan, lalu Yesus bilang begini, kamu mencari aku karena roti. Pada saat itu dia berterus terang, Pak, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Tuhan mau kita memakan tubuhnya, meminum darahnya. Karena kita adalah apa yang kita makan. Dia mau menyatu dengan kita Bapak, Ibu, dia mau satu dengan kita. Dan ketika kita memakan dia tinggal di dalam kita tinggal di dalam dia. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Ini tantangan buat kita sama-sama teman-teman. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.